Kalian tahu tidak apa nama permainan kami ini, teman? Namanya main tubing, alias berhanyut menggunakan ban. Sambil mengikuti arus sungai, kita akan menyusuri aliran air yang kadang menegangkan. Oh iya, ini Sungai Sibuluan. Pak Guru pernah bilang, daerah Sibuluan merupakan tempat lahirnya seorang pahlawan nasional. Namanya Ferdinand Lumban Tobing. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara di Kabupaten Tapanuli Tengah ini loh. Karena sungainya masih bersih, jadinya kami betah deh berlama-lama di sini. Tapi hati-hati ya kalau mau bermain seperti ini. Kita harus hafal letak bebatuan di sungai supaya tidak nabrak. Selain itu, kita juga harus mahir berenang biar tidak hanyut kalau bannya terlepas dari badan kita. Gimana permainan kami, teman? Seru kan? Walau suka main, kita tidak boleh lupa sama tugas juga loh. Karena keluarga kami memiliki beberapa ekor kerbau, jadi sudah tugas kami untuk merawatnya setiap hari. Nah, mumpung aku lagi ngumpul sama kawan-kawan nih, jadi kita asapin kerbaunya rame-rame yuk. Eits, kalian tidak salah dengar, teman. Kerbau-kerbau ini memang biasa diasapi. Fungsinya adalah untuk mengurangi serangga atau nyamuk yang menempel dan menggigit hewan peliharaanku ini. Soalnya satwa kecil itu bisa melukai tubuh si kerbau, dan kalau terlalu banyak, nanti mereka bisa sakit dan kurus. Kan kasihan. Sambil diasapi, sekalian juga kita kasih makanannya, biar mereka semua mau mendekat. Ramos, Sopar, Manis, ayo kemari semua, makan yang banyak ya. Mereka juga bisa kita ajak bermain nih. Hanya kerbau yang sudah jinak yang bisa dinaiki. Kebetulan sekali, kawan-kawanku belum pernah naik ke punggung hewan pemakan tumbuhan ini. Ayo Naldi. Teman, kami butuh kayu lunak untuk dijadikan kacamata. Eits, tapi bukan kacamata seperti yang kakek kita sering pakai ya. Tapi kacamata untuk menyelam. Nah, kata bapak, kami boleh mengambil hasil hutan, tapi harus sesuai kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Tumbuhan ini biasa kami sebut kayu sapot. Walaupun lunak, tapi kayu ini cukup kuat dan tidak mudah lapuk walaupun sering terendam air. Nah, sekarang tinggal membelahnya menjadi dua supaya mudah dibawa. Sudah cukup nih, ayo kita buat bingkainya. Sekarang dipotong dulu sesuai dengan ukuran mata kita. Bingkai kacamata harus dibuat sesuai dengan lekuk mata calon pemakainya. Jadi harus hati-hati. Tidak boleh memotong terlalu dalam. Soalnya kalau sudah begitu, berarti kita harus mengulangi lagi prosesnya dari awal dengan potongan yang baru. Rinaldi, Rio, Nobel, buat yang rapi ya, supaya nyaman saat dipakai nanti. Setelah selesai dibuat lubang, sekarang tinggal menyesuaikan kaca penutupnya. Setelah siap, tinggal menempel kacanya pada bingkai. Caranya menggunakan getah damar. Tapi harus dihaluskan dulu nih.
Nah, sekarang tinggal mencampur getah damar dengan minyak tanah. Bawa Giorgio, maju kubon, naik tanon. Lem tradisional ini digunakan untuk menempel dan menutup celah antara bingkai kayu dan kaca. Selain itu, perekat ini juga punya kelebihan, yaitu kedap air. Sip deh, sudah jadi semua nih. Yuhu, berangkat! Teman, aliran air ini namanya Sungai Sipan, sama persis dengan nama desaku. Letaknya di Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di sini ada ikan lokal asli Indonesia yang bisa kita tangkap. Namanya ikan garing, atau daerah lain mungkin lebih mengenalnya dengan nama ikan semah. Waktunya berburu nih. Untuk menangkap ikan di tempat ini cukup sulit. Kita harus memiliki kejelian melihat mereka di dekat bebatuan. Tapi tenang saja, dengan tembakan tradisional ini, kami pasti bisa menangkap mereka. Yap, dapat kan? Apa aku bilang? Mata kita harus jeli, teman. Oh iya, selain pemandangan yang indah, hutan yang masih asri di sekeliling sungai menjaga air tidak pernah kering dan tetap mengalir sepanjang tahun. Bahkan karena kualitas airnya yang baik, pemerintah membuat perusahaan air minum yang sumbernya dari desa kami. Wih, kawan-kawan sudah dapat semua nih. Ayo kita kumpulkan supaya nanti bisa dimasak. Teman, kata Bapak, kegiatan adat upa-upa adalah budaya masyarakat Batak Toba yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Tujuannya adalah memanjatkan doa kepada Tuhan untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Sekarang, kegiatan upa-upa ini dalam rangka mendoakan kakak sepupuku yang sudah cukup umur supaya jodohnya segera dipertemukan. Ikan yang dipilih bukan dari air yang keruh, melainkan dari air yang jernih. Maknanya adalah agar setelah ritual adat ini dilakukan, kehidupan dapat berjalan lebih baik. Setelah itu, ulos akan diberikan sebagai lambang kehangatan. Artinya, keluarga akan selalu ada untuk merangkul dan mendampingi setiap langkah hidup kita. Baca Jehovah amanami para siroho na marabang sariwan walijang na pungudo kami hindi at kapamparan ni damang nami doho at na kokwa ni Tuhan. Amen. Teman, menyadap karet adalah mata pencaharian yang paling banyak digeluti masyarakat di kampungku. Cara mendapatkan getahnya adalah dengan menggores kulit pohonnya. Nah, setelah itu, getah akan keluar dan bertumpuk di dalam wadah batok kelapa. Nantinya getah itu akan mengental, baru dia bisa dikumpulkan. Ayo kawan-kawan, bantu aku mengambilnya. Karena tadi pagi paman sudah menggores kulitnya, sekarang tugas kami adalah menguburnya. Eits, bukan asal kubur ya, tapi ada tujuannya. Yang penting, kita ambil dulu semua karet yang ada di dalam batok kelapa. Betul. Duh, kalian kok malah mainan sendiri sih?
Ayo kita bawa ke dalam lubang. Nah, kita buat di sini saja lubangnya. Lubang ini harus disesuaikan dengan jumlah getah karetnya, teman. Supaya karetnya mengumpul dan menjadi padat. Jadi setelah padat, getah yang sudah mengental ini lebih mudah dibawa. Oh iya, lubang di tanah ini biasa kami sebut godung. Nah, setelah lubang sudah cukup besar, sekarang tinggal kita kubur. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kadar air getahnya. Daripada dijemur di matahari, cara ini lebih baik dalam menjaga kualitas karet tetap bagus. Tinggal menutup lubangnya nih, supaya tidak kemasukan air. Beres. Teman di rumah mau lihat karet yang sudah bisa diangkat tidak? Ayo ikuti kami. Lama penyimpanan karet juga bergantung dari cuaca, teman. Jika cuaca lebih sering hujan, maka waktu penyimpanan bisa lebih lama daripada saat cuaca cerah. Seperti karet yang akan kita ambil ini. Sudah beberapa bulan, bahan baku ban kendaraan ini kami simpan. Karena sekarang sudah musim kemarau, pasti karet ini sudah kering sempurna. Wah. Sepertinya waktu itu kami memasukkan karetnya terlalu banyak nih. Jadi berat ya mengangkatnya. Kita ikat dulu ya, biar lebih mudah dibawa. Karena kampung kami memiliki tanah yang subur, makanya jangan heran kalau di sini banyak areal perkebunan. Selain karet, masyarakat juga menanam pinang. Tidak usah repot memanjat, tinggal memungut saja kok. Soalnya kalau sudah cukup matang, buah pinang akan jatuh dengan sendirinya. Berbeda dengan pinang muda yang berwarna hijau, pinang tua berwarna kuning kemerahan. Buah ini terkenal dengan rasanya yang asam dan sepat. Sudah banyak nih, ayo kita bawa pulang. Setelah dikumpulkan, sekarang kita hanya perlu menjemurnya. Tapi sebelumnya, kita kupas dulu kulitnya. Pinang ini perlu dijemur selama 2 hari, supaya kandungan airnya benar-benar hilang. Setelah dijemur, harga pinang kering bisa mencapai Rp20.000 per kilogram. Selain dimanfaatkan sebagai campuran saat makan sirih, pinang juga bisa diolah sebagai bahan kosmetik dan pengencer cat. Duh, kan bukan aku yang lempar kamu. Gawat nih, kabur.
teman-teman, kami punya cara unik untuk membesarkan ikan. Di atas pelataran padi yang hijau ini, kami akan melepaskan ratusan ekor bibit ikan nila. Pertama yang dilakukan, tinggikan dulu pematangnya, supaya cukup banyak air di petak sawah ini. Kita hanya perlu menambah lumpur secara merata. Sawah yang dipilih juga harus yang padinya masih kecil, kira-kira berumur 1 bulan. Karena sawah kami tidak menggunakan pupuk kimia, maka mereka bisa hidup bebas di tempat ini. Setelah cukup tinggi, sekarang waktunya melepas ikan-ikannya. Untuk memberi makan juga tidak perlu repot, teman. Kita hanya memberikan dedak yang berasal dari sisa penggilingan padi. Selain itu, karena jenis ikan yang kami lepas adalah omnivora alias pemakan segalanya, jadi mereka juga bisa jadi pembasmi rumput alami. Oh iya, ada 2 jenis ikan nila yang kami tebar. Yang hitam nila biasa, sedangkan yang berwarna kemerahan adalah nila super. Mereka ini bisa tumbuh lebih cepat. Setelah besar, ikan-ikan ini akan dipindahkan ke kolam lainnya dan baru akan dijual setelah ada yang memesan. Manabel, narik ke sembarangan sampai Purbana. Alam kita akan lebih indah dan memberikan manfaat yang baik jika dipelihara. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Waduh, sepertinya masalah si Taripi kambuh lagi tuh. Temanku si Taripi ini sering sekali bermasalah dengan bau mulut. Makanya sering sekali diledek oleh teman-teman. Soalnya ia tidak rajin menjaga kesehatan mulut sih. Guna mama. Ini melipit itu serapu kertas hati dia mama. Oh, guna aku mak. Tagar kami bantu. Oke, ini Kasihan sekali ibu ini. Untung saja ada Bolang dan sahabat. Jadi ibu bisa kami bantu menyeberang. Sobat, di Kecamatan Linge terdapat banyak jembatan yang hanya terbuat dari 2 buah tali kawat yang dihubungkan. Bagian bawah untuk pijakan kaki dan bagian atas sebagai pegangannya. Jembatan kayu sering sekali diterjang arus sungai yang besar ketika sedang musim penghujan. Makanya jembatan kayu jadi lebih cepat rusak. Jadi masyarakat di sini membuat lumpe dengan tali kawat seperti ini supaya lebih awet. Agak mengerikan sih saat menyeberangnya. Tapi bagi kami yang sudah biasa setiap hari ke kebun dengan menyeberangi lumpe ini, rasanya biasa saja. Menjaga keseimbangan yang baik, itulah kuncinya. Karena jika tidak seimbang, tali kawat akan bergoyang. Akibatnya kita bisa terjatuh dan tercebur ke sungai. ingat. Entah terporak. Berizin, Bos. Oh, mak. Mak sampai ulak nih, Wah. Oh, Boh mi kita. Taning ko hana ditutup awa. Ya, mak awalnya bau pedih. Oh, lago ya kita. Ini era waktunya. Wah, ternyata ada hal yang kami tidak ketahui dari manfaat kapulaga. Semoga ini bisa menjadi obat untuk menghilangkan bau mulutnya Taripi. Ayo kawan, kita coba. Hai, kami Bolang dari Pantan Nangka punya cara untuk merawat kesehatan mulut supaya terhindar dari bau mulut nih sobat. Cara yang pertama, kita harus sikat gigi secara teratur. Sehari 2 kali, saat pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Menyikat gigi bisa dengan berbagai cara ya.
bisa pakai pasta gigi ataupun pakai cara tradisional. Kalau kami lebih sering menggunakan cara tradisional. Abu dapur atau arang sebagai pasta giginya, kulit pinang sebagai pengganti sikat giginya. Dengan menyikat gigi secara teratur, dijamin gigi akan sehat dan terhindar dari kuman. Sisa makanan yang menempel di gigi akan hilang dan kita akan terhindar dari bau mulut. Suara ya. Piupeng bau gede ya saya. Yang kedua, seperti saran dari ibu tadi, kami gunakan bunga kapulaga sebagai obat tradisional penghilang bau mulut. Bunga kapulaga direbus hingga air mendidih. Kemudian air rebusannya kita gunakan sebagai obat kumur. Aroma dari bunga kapulaga akan memberikan keharuman pada mulut kita. Harumnya ini berasal dari minyak katsiri yang terkandung di dalamnya. Salam bocah petualang, dadah!